Baiklah, materi kali ini ya, saya akan bahas perihal eh, rancangan persegi Latin atau rancangan bujur sangkar Latin kalau istilah lamanya ya. Nah, rancangan persegi Latin atau rancangan bujur sangkar Latin ini sebagai eh, salah satu usaha untuk mengurangi keragaman faktor luar yang tidak dikendalikan oleh peneliti, yaitu dengan menambahkan sumber keragaman pemblokan. Nah, hanya perbedaan sedikit dengan rancangan ajak kelompok, ya, rancangan ajak kelompok lengkap yang pernah kita bahas sebelumnya, bahwa kalau rancangan ajak kelompok lengkap itu pemblokannya cuma satu pemblokan, atau disilakan dengan pemblokan satu arah. Tapi kalau rancangan persegi Latin ini pemblokannya dua arah. Jadi satuan percobaan itu terdapat keberagaman dalam dua arah. Sebagai teladan misalnya dalam plot-plot yang atau peta-peta tanah, luasan tanah meskipun berdekatan untuk luasan tertentu misalnya karena kemiringan atau bekas lahan tanaman lain, itu bisa membuat pemblokan dilakukan dua arah. Andaikan sebut saja yang paling gampang adalah kesuburan tanah dari arah barat ke timur, ya misalnya dari barat ke timur semakin subur, misalnya dari utara ke selatan juga semakin subur. Oleh karenanya bisa dipahami bahwa petaan yang berada di paling barat laut itu paling kurang subur, sedang yang paling subur itu kalau asumsi demikian itu tercapai, di posisi paling tenggara adalah yang paling subur. Nah, oke. Okay. Nah, ada beberapa hal yang perlu dipelajari, ada perlu diperhatikan bahwa pengacakan dalam rancangan persegi Latin ini pengajakannya agak lain. Jadi pengajakan itu sebut saja misalnya kalau perlakuannya ada sebanyak, secara umum ada T gitu ya, ada sebanyak T gitu, maka dibuat susunan standar dulu. Susunan standar dulu bahwa ada persyaratan bahwa setiap perlakuan itu harus berada dalam satu baris itu hanya sekali dan satu kolom juga hanya sekali, ya. Jadi perlakuan harus ditempatkan sedemikian rupa sehingga kalau kita lihat dalam satu baris dan satu kolom itu hanya ada satu pengamat, satu perlakuan, ya. Oke. Nah, jadi kemudian caranya kalau kita buat perlakuan standar misalnya, gampang mudahnya sebagai ilustrasi adalah kalau 3 saja, jadi A itu misalnya diletakkan dalam diagonal begini, A di dalam diagonal, B-nya di bawahnya 1, 2 di sini, satunya lagi di sini, dan C-nya di 1 di sini, 2 di sini, ya. Demikian rupa sehingga cara ini adalah cara paling mudah untuk meletakkan bahwa setiap ABC ini hanya berada dalam satu baris dan satu kolom. Selanjutnya kemudian pilih secara acak satu baris, ya, salah satu dari bujur sangkar yang urut baku itu, entah A-nya di tengah atau B-nya yang di tengah sebagai diagonal dan seterusnya. Kemudian acak semua lajur dulu boleh, semua baris dulu boleh. Kalau lajur itu cuman lajur itu sebut saja cuma ada 3, 1, 2, 3, nah kita harus mengacak 1, 2, 3 itu. Jadi ada 6 kemungkinan. Entah 1, 2, 3, 1, 3, 2, 2, 3, 1, 2, 1, 3, 3, 1, 2, atau 3, 2, 1, ya. Nah, itu angka itu yang terpilih dari keenam kemungkinan kombinasi itu yang digunakan untuk mengurutkan, mengatur ulang kolom-kolom berdasarkan bilangan yang terpilih tadi. Setelah itu diacak berdasarkan baris. Kalau lajur dulu baru baris, kalau baris dulu baru lajur. Nah, setelah itu baru tempatkanlah perlakuan sesuai dengan huruf-huruf itu. Nah, ada beberapa keuntungan dan kerugian penggunaan rancangan persegi Latin, ya. Jadi kira-kira keuntungan utamanya, bila terdapat dua sumber keheterogenan yang dapat diidentifikasi antar satuan percobaan, maka pembandingan rataan perlakuan akan lebih akurat, ya. Kalau memang
ada 2 blocking, sehingga dengan kalau kedua pemblokan ini signifikan berarti kan mengurangi sumber keragaman galat dari rancangan acak kelompok atau rancangan acak lengkap, ya. Sumber galatnya terpisah menjadi kedua itu. Nah, kemudian lebih sensitif karena adanya pemisahan keragaman baris dan lajur dari keragaman galat percobaan, ya. Dalam analisis mudah. Kemudian beberapa rancangan bujur sangkar Latin dasar, ini D itu dasar, artinya setiap kombinasi barisan dan kolom itu juga ada satu pengamatan pelakuan juga, hanya ada satu, ya. Beberapa RBSLD itu bisa digabung, ya, apabila ukurannya sama, misalnya 3x3 dan 3x3 itu bisa dikombinasikan. Nah, tetapi kerugian utamanya juga ada, bahwa jumlah baris lajur dan perlakuan itu harus sama. Karena juga persegi, namanya persegi, maka kalau ada 7 perlakuan yang digunakan, kita harus membuat 7 pemblokan baris dan 7 pemblokan kolom, ya. Rancangan yang berukuran kecil hanya menghasilkan derajat bebas yang kecil untuk pendugaan keragaman galat percobaan. Semakin besar rancangannya, mungkin terdapat keheterogenan. Nah, ini kekhawatirannya, ada keheterogenan dalam pemblokan, baik baris atau lajur atau bahkan keduanya. Kemudian rancangan bujur sangkar Latin ini tidak akan tepat bila baris, lajur dan perlakuan mempunyai pengaruh yang tidak aditif. Jadi semua pengaruh harus dalam bentuk aditif atau penjumlahan. Bagaimana model linearnya? Nah, model linearnya begini. Jadi kalau kita bisa lihat di sini, kita perbesar dulu, ya. Nah, ini bahwa YIJ ini pengamatan, ya, pengamatan atau respon yang mempengaruhi perlakuan baris ke I, kolom ke J. Nah, di sini sebetulnya implisit ada pengaruh perlakuan yang ke K, karena makanya kita buat modelnya begini. Jadi respon pada pengamatan pemblokan ke baris ke I, kolom ke J itu merupakan komponennya, ya, rata-rata umum. Kemudian pengaruh pemblokan baris ke I, pengaruh pemblokan kolom ke J, pengaruh perlakuan ke K. Nah, tergantung K yang berada pada pemblokan baris ke I, kolom ke J itu apa, ya. Karena di sini tahu K adalah hanya notasi saja. K-nya bisa tahu K itu bisa tahu 1, bisa tahu 2, atau 3, atau 4 dan sebagainya, ya. Dan di sini tergantung perlakuan mana yang berada pada posisi baris ke I, kolom ke J. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini ada notasi, ya, notasi seperti biasanya. Kalau kita jumlahkan menurut baris dan kolom, kita punya YDT ini total keseluruhan. Kalau YIDT artinya total ini dijumlahkan ke semua J, semua J, ya, semua kolom ke sana. Ini total baris ke I, ini total kolom ke J, ya. Ini total perlakuan ke K, total perlakuan ke K. Karena lambda dalam kurung K ini subsip dalam kurung K ini nilainya hanya 1 atau 0. 1 kalau perlakuan ke K itu berada pada posisi ke IJ. 0 kalau bukan, ya. Jadi gitu. Nah, kemudian dalam perhitungan jumlah kuadrat pada masing-masing komponen, ya, bahwa kalau kita lihat ini model, ya, model ini kan bahwa total itu sama dengan, kita memandangnya hanya yang punya subscript, ya. Jadi total ini kalau konstanta berada di sini, totalnya tidak terkoreksi. Kalau konstantanya pindah ke kiri sama dengan, totalnya terkoreksi. Merupakan di sini, ya, pembagiannya itu di breakdown menjadi, dipisah-pisah menjadi ini pengaruh pemblokan baris, pemblokan kolom, perlakuan, dan galat, ya, galat. Nah, jumlah kuadratnya juga begitu. Jumlah kuadrat total itu di breakdown menjadi jumlah kuadrat baris, jumlah kuadrat lajur atau kolom, jumlah kuadrat perlakuan, dan jumlah kuadrat galat, ya. Jadi keempatnya ini digabung akan menjadi jumlah kuadrat total. Nah, ini salah satu formula aljabar
bahwa jumlah kuadrat total itu adalah masing-masing pengamatan aslinya itu dikurangi rata-rata keseluruhan, ya. Jadi ini deviasi antara setiap pengamatan aslinya dikurangi rata-rata keseluruhan, ya, itu dikuadratkan, dijumlahkan untuk semua barisan kolom. Nah, dengan cara yang sama, dengan mengganti YIJ ini dengan YI titik rata-rata atau total baris ke I, kita punya jumlah kuadrat baris. Kalau kita ganti dengan total, sorry ini rata-rata ya. Kalau kita ganti dengan rata-rata total, ya rata-rata, bukan rata-rata total. Rata-rata perlakuan atau kolom blok baris ke I, jumlah kuadrat baris. Kalau rata-rata kolom ke J, sebagai pengganti YIJ ini kita punya jumlah kuadrat lajur. Nah, kalau rata-rata perlakuan kita punya jumlah kuadrat perlakuan, gitu ya. Nah, sisanya total dikurangi baris, kurangi perlakuan, kurangi lajur ini kita sebut dengan jumlah kuadrat galat. Oke. Nah, kemudian derajat bebasnya. Derajat bebas pada masing-masing sumber keragaman ini sama T-1, T-1, T-1 tergantung berapa taraf perlakuannya. Kalau taraf perlakuannya T, kita punya derajat bebas semuanya sama T-1 ya. Nah, jadi gampang di sini karena juga square persegi, maka total tak terkoreksinya T kuadrat. Kalau total terkoreksinya, kalau konstantanya masuk di sini, menjadi derajat bebasnya T kuadrat min 1. Nah, T kuadrat min 1 ini dikurangi T 3 kali T min 1, kita dapatkan T min 1 kali T min 2. Ini sebagai selisih dari T kuadrat min 1 dikurangi 3 kali T min 1. Ya. Nah, kalau jumlah kuadrat kalau perlakuannya bersifat acak, kita gunakan di sini notasinya sigma kuadrat tau. Ya. Jadi di sini nilai harapan kuadrat tengahnya adalah sigma kuadrat epsilon ditambah T kali sigma kuadrat tau. Ya. Kalau ini model perlakuan bersifat acak seperti ini, maka yang diuji ini apakah H0-nya apakah varian dari perlakuan ini sama dengan 0? H1-nya apakah varian tau ini lebih besar dari 0? Karena berhubungan dengan keragaman. Nah, kalau modelnya tetap, maka di sini kita ganti dengan V tau, ya, V tau atau beberapa buku menggunakan kappa kuadrat tau, ya, yang sebetulnya digunakan untuk menguji apakah jadi di situ sigma dari tau I itu sama dengan 0 atau tidak. Nah, artinya untuk menguji apakah semua perlakuan itu nilainya sama apa tidak. Tadi, oke? Nah, oke. Nah, untuk inferensianya karena biasanya kita berasumsi bahwa barisan lajur itu signifikan, maka fokusnya adalah menguji pengaruh perlakuan. Kecuali bahwa ini adalah penelitian awal sehingga diperlukan kita perlu menguji kelompok baris nih, atau kita menguji kelompok lajur atau pengaruh baris, pengaruh lajur, pengaruh memblokan pertama, pengaruh memblokan kedua. Tapi kalau kita sudah yakin bahwa kedua pemblokan ini signifikan, nih biasanya jarang diuji karena sudah yakin kan, dan itu adalah asumsi bahwa yang lapangannya itu persegi latin, ya. Oke. Di prosedur inferensianya ya di kuadrat tengah perlakuan dibagi kuadrat tengah galat, ya, kuadrat tengah galat. Karena kuadrat tengah perlakuan itu derajat bebas perlakuan itu T-1, derajat bebas galat itu T-1 kali T-2, maka distribusi dari rasio ini adalah F, kalau hipotesis 0 benar, dia berdistribusi F dengan derajat bebas T-1 dan T-1 kali T-2. Oke. Nah, apabila signifikan, kita perlu misalnya kalau pengaruhnya tetap, kita ingin menguji apakah kedua pasang perlakuan itu signifikan apa enggak. Oke. Nah, sekarang kita lihat teladannya. Kita buka dulu Excel-nya, ya. Kita buka Excel-nya. Oke. Oke. Ini data saya ambil dari bukunya
Principle and Procedure of Statistics dari RGD Steele and J. Hattori. Ya. Di sini 4 varietas gandum. Nah, di situ A, B, C, D. A itu Baladi, B, Mukhtar, C, Giza 139, D, Thatcher. Ini diuji coba pada lahan berukuran 42 meter persegi per plotnya. Ya. Nah, kondisi satuan percobaan diindikasikan menggunakan pemblokan 2 arah atau persegi latin. Ya. Hasil dalam kilogram per plot disajikan pada tabel di atas nih ya, tabel di atas. Jadi ini layout data, data. Jadi ada pemblokan baris, ada pemblokan kolom, sebut saja baris dan kolom ya. Nah, kemudian ini adalah perlakuan-perlakuannya. Nah, kita lihat misalnya C ini untuk satu baris dan satu kolom ini hanya ada C di sini sana, di sini saja ya, nggak ada lagi. Nah, demikian juga D, demikian juga B, demikian juga A. Jadi penempatan C-nya ini nggak ada yang overlap dalam satu baris atau satu kolom. Demikian juga perlakuan yang lain. Nah, oke. Jadi ini sudah memenuhi persegi latin, ya, persegi latin. Dari apa namanya layout datanya ini. Nah, tadi kalau kita ini saja kalau kita ingin menjumlahkan di sini ya, menjumlahkan 3,4 ini, kalau kita menggunakan Excel seperti ini kan lompat-lompat ya. Lompat ke sini baik ke mendatarnya maupun menurunnya ini lompat-lompat, ada sel-sel kosong yang tidak kita itu. Demikian juga lompat jumlah untuk keseluruhan 16 data ini 4x4 ini ya. Nah, oleh karenanya disarankan kita membuat cara menganalisisnya, menyusun datanya seperti ini ya. Jadi baris, kolom, perlakuan. Nah, di sini mau baris duluan boleh, kolom duluan boleh ya. Kalau kita mau menyusunnya ke sana ya, 10,5, 7,7, 12, 13,2 misalnya gitu ya. Maka kita menyusunnya gini. Baris pertama, kolom 1, 2, 3, 4 ya. Perlakuannya CDBA ya. Baris kedua dan seterusnya ya. BACD, DC, AB, ABDC dan seterusnya ya. Jadi disesuaikan dengan posisi barisan kolomnya, perlakuannya apa, nilai pengamatan hasilnya berapa. Oke? Nah, jadi ya seperti itu. Dengan buat seperti itu, kemudian kita kasih tanda ini ya. Ini kita beri nama misalnya ini di sini baris ya, baris. Kemudian ini kita beri nama ini kolom ya. Oke, ini kolom ya. Kemudian ini perlakuan ya. Perlakuan dan ini adalah hasil ya. Nah, setelah itu kita isi nih ya. Isi dulu sebelum mengisi tabel analisis keragaman, kita harus mencari hasil dari baris satu. Jadi kalau kita mau menjumlahkan ini, nah ini berapa nih? Ini jumlahnya 43,4. Tapi apa kita mau satu-satu seperti itu? Dengan gunakan Excel ini kita bisa menggunakan sum ifs ya, sum ifs. Apa yang dijumlahkan adalah hasil gitu ya. Yang dijumlahkan adalah hasil, kemudian kriterianya baris gitu ya. Kriterianya baris keberapa? Baris 1 ya. Gitu ya. Nah, ini kita dapatkan 43,4. Jadi kalau begitu kita kopikan begini saja ya. Nah, jadi nilainya ini totalnya juga keseluruhan 167,2. Sama dengan ini. Harus sama dengan ini 167,2 yang merah ini ya. Nah, demikian juga yang di sini ya. Yang di sini kalau kita kopikan di sini. Oke. Hanya di sini kita ganti dulu, bukan baris nih ya. Tapi kolom ya. Jadi kata kuncinya ini bukan baris tapi kolom. Hasil kolom ya. Kolom. Oke. Jadi yang kita pakai 39 nih. Oke. Kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4 totalnya 167,2, tetap ya. Nah, kemudian kita kopikan di sini ya, kita kopikan di sini bukan kolom tapi perlakuan ya. Kita ganti perlakuan nih ya. Kolomnya diganti perlakuan. Perlakuan ya. Oke. Jadi ini adalah nilainya ya.
Oke. Kemudian, untuk untuk mempermudah itu kita beri nama di sini. Ya. Ini tot baris gitu ya. Kita beri nama total baris. Tot baris ya. Karena nama baris sudah kita pakai ya. Nama baris sudah kita pakai. Ini tot kolom ya. Tot kolom. Oke. Tot kolom. Oke. Oke, ini tot perlakuan gitu ya. Tot perlakuan. Tot perlakuan. Oke. Nah, setelah itu baru kita ke sini. Ya. Sini ya. Nah, ingat ini saya beri nama persegi Latin ya. Derajat bebas persegi Latin. Nah, kita gunakan data aslinya nih. Data aslinya itu ini ya. Oke. Atau hasil ya, hasil. Jadi di sini kita tuliskan count ya, hasil ya. Count hasil min 1 ya. 15 kan? Barisnya 4, kolomnya 4 ya, 16 kurang 1, 15 ya. Nah, di sini kopikan nih. Oke. Ketiga ini mirip-mirip. Ini mirip-mirip ya. Jadilah ya. Nah, bukan 15 tuh. Yang pertama itu bukan hasil ya. Yang pertama itu bukan hasil tapi ya count count dari tot baris ya. Baris. Count dari ya, dari 3. Nah, di sini bukan hasil ya. Tapi tot kolom. Tot kolom ya. 3 juga. Di sini tot perlakuan nih ya. Tot perlakuan. Lompat ya. Oke. Tot perlakuan ya. 3 ya. Nah, kemudian di sini selisih total dikurangi DP baris, DP kolom, DB perlakuan. 6 ya. Nah, gitu. Kemudian seperti yang sudah-sudah, ini sum SQ hasil ya dikurang sum hasil dikuadratkan dibagi count hasil ya. Nah, oke, 90,4. 90,4. Oke. Kemudian nah dengan cara yang sama kopikan ke sini ya. Ke sini. Salah kan? Salah. Nah, di sini harusnya yang hasil itu diganti dengan tot baris. Tot baris ya. Tapi kemudian setelah tot baris ini ya, tot baris ini ya. Di sini harus dibagi dengan nah, dibagi dengan gitu. Kurung buka kurung tutup dulu, baru kita ketikkan count ya. Count hasil dibagi dengan count tot baris ya. Jangan lupa ya. Nah, gitu. 1,955 ya, 1,955. Nah, oke. Nah, kemudian ini kita kopikan dari sini ke bawah. Kita kopikan ke sini ke bawah. Wah, ini. Salah kan? Nah, kita edit di sini. Kita edit bahwa ini bukan pembaginya, ini bukan tot baris tapi tot kolom ya. Tot kolom. Ini ya. Tot kolom. Kemudian ini juga tot kolom ya. Tot kolom. Ya. Nah, 6,8. Nah, yang di sini ini juga ini ya. Ini diedit dulu. Oke, sorry. Nah, ini tot perlakuan.
perlakuan, kemudian ini juga tot perlakuan ya, sum square-nya, sum square tot perlakuan. Oke. Nah, 78 kan? 78. Kemudian ini adalah selisihnya sama seperti derajat bebas. Selisihnya jumlah kuadrat galat sama dengan jumlah kuadrat total dikurangi jumlah kuadrat baris, kurangi jumlah kuadrat kolom, dikurangi jumlah kuadrat perlakuan. Jadi kalau ini kita jumlah 90,4 sama ya. Nah, jadi ini kita rapikan dulu angkanya, digit desimalnya, misalnya gitu ya. Nah, baru kita lanjutkan. Kuadrat tengah sama dengan jumlah kuadrat dibagi derajat bebasnya. Kan? Oke, kita rapikan. Rapikan 3 digit. Kemudian kita copy ke bawahnya. Ya, sini. Kan? Oke. Nah, jadi kalau mau keseluruhan diuji nih ya. Jadi ini sama dengan kuadrat tengah ini dibagi kuadrat tengah galat 1,47. Ya. Kuadrat tengah ini dibagi kuadrat tengah galat. Nah, kuadrat tengah ini dibagi kuadrat tengah galat. Semua dibagi dengan kuadrat tengah galat. Nah, oke. Nah, ini kalau kita samakan desimalnya begini nih. Nah, kemudian nilai peluangnya ya jangan lupa sama dengan F titik dis RT atau F dis saja. Nilainya berapa? 1,47 sekian. Ini derajat bebas pertama 3, derajat bebas penyebutnya 6. Oke. Kita enter 0,3. 0,3 kalau kita bandingkan dengan 5%, ini lebih besar 5% nih ya. Kalau lebih besar dari 5%, kita tidak menolak hipotesis 0, hipotesis 0 diterima. Kemudian ini setelah kita edit ya, kita lihatkan di sini bahwa pembaginya itu dengan W6 ini ya, DB penyebutnya. Nah, oleh karenanya kita bisa menggunakan pengcopy ini ya untuk mencari nilai peluangnya. Nah, ini kalau kita lihat pemblokan barisnya tidak signifikan, pemblokan kolomnya yang signifikan ya. Kalau 5% dan perlakuannya sangat signifikan. Oke. Nah, oke. Kalau begitu misalnya kalau andekan berarti kan ini pemblokan nih. Kalau pemblokannya kita kurangi. Jadi pemblokannya kita kurangi. Jadi kan misalnya kita kurangi barisnya. Barisnya ini masalah efisiensi ya, masalah efisiensi. Jadi ini caranya sama nih, ini kolomnya di derajat bebasnya sama, derajat bebas perlakuannya sama dan sebagainya ya. Derajat bebas perlakuan juga sama ya. Kemudian derajat bebas totalnya juga sama, yang sama ini ya. Oke, hanya galatnya ini yang berbeda. Galat ini sama dengan derajat bebas total dikurangi derajat bebas pemblokan kolom dikurangi derajat bebas pemblokan perlakuan ya. Oke. Itu. Nah, sekarang sama derajat bebasnya juga begitu. Jumlah kuadratnya juga begitu nih. Jumlah kuadrat kolom juga cara menghitungnya sama dengan ini ya. Jumlah kuadrat kolom ya. Jumlah kuadrat perlakuan. Oke. Jumlah kuadrat total, jumlah kuadrat total begini ya. Nah, sedangkan sisanya sama dengan ini ya, sama dengan ini. Oke. Nah, 4,67 sekarang. Jadi galat kalau kita gunakan persegi Latin itu 2,72. Tapi kalau jumlah kuadrat galatnya 2,72. Jumlah kuadrat galat kalau misalnya kita hilangkan pengaruh pemblokan baris, maka jumlah kuadratnya menjadi ini. Sebagaimana yang lain ini kan tinggal mengcopy saja begini jumlah bahwa KT itu rumusnya ini ya. Kemudian F hitungnya sama dengan ini ya. Dibaginya tetap dengan kuadrat tengah galat ya. 4,36 sekarang. Nah, agak sedikit turun dari 5 menjadi 4,36 kan. Nah, di sini 26 ini dibagi dengan 0,5. 50,6. Sedikit turun juga ya. Nah, ini. Karena apa? Emang kuadrat tengah dari galatnya sedikit naik dengan ketambahan tadi
jumlah kuadrat baris itu ke sini ya. Ini kalau jumlahkan jadi jumlah kuadrat baris dan jumlah kuadrat galat yang ada di rancangan ini menjadi jumlah kuadrat baru ya, kuadrat baru. Nah, nilai P-nya sama, dan nilai P-nya adalah F dis titik RT, nilai ini berapa ya, kemudian derajat bebas pertamanya 3, derajat bebas keduanya bukan 6 lagi tapi 9 ya. Oke. Nah, ini saya rapikan. Kemudian di sini baris ke-13-nya saya kunci ya, kunci sehingga ini bisa kita kopikan di bawah ini tanpa harus mengetik ulang. Nah, signifikan sama, ini signifikan, kolomnya juga signifikan ya. Nah, ini kan minus baris nih. Sekarang kalau minus kolom, nah, kita tahu ya nilai-nilai itu semua sebetulnya. Oke, jumlah derajat bebas barisnya ambil yang ini, yang penuh ini, ambil. Oke, derajat bebas perlakuannya sama ya, ambil dari yang sini perlakuan. Oke, derajat bebas totalnya juga diambil dari rumus yang pertama, nilai yang pertama ini 15 ya. Demikian juga oke, copy jumlah kuadratnya ya, jumlah kuadratnya, jumlah kuadrat perlakuannya sama ya. Ini juga jumlah kuadrat, sorry. Ini jumlah kuadratnya. Nah, ini maksudnya copy dari sini ke sini. Oke, 90,4 ya. Rapikan dulu. Oke. Dan cara menghitung kuadrat tengah, Cara menghitung kuadrat tengah. Oke. Copy kuadrat tengah ya. Nanti oke, biar aja dulu. Kemudian ini adalah sisanya kan? Sisanya sama dengan 15 dikurang 3 dikurang 3, 9 ya. 9. Ini juga sama nih. Kopikan ini ya. Nah, ini menjadi 9,52. Menjadi 9,52 di sini ya. Bukan 4 lagi. Sama-sama derajat bebas 9. Jadi 9,52. Oke. Ini saya rasa sama caranya, 0,6 dibagi makin tidak signifikan ya. Barisnya kita tahu sudah tidak signifikan. Tapi bukan itu permasalahannya, tapi cara atau prosedur bagaimana melihat efisiensi nanti rancangan yang mana yang akan kita gunakan ya. Nah, ini misalnya ke depannya, oke. Sorry. FDIS ya. FDIS.RT, kemudian 0,6, derajat bebas pertama 3, derajat bebas kedua 9, enter. Oke, tidak signifikan sebagaimana yang di awal kita sudah tahu bahwa ini tidak signifikan ya. Kemudian apa namanya? Kalau mau kita kopikan ke bawah ini 20-nya kita kasih $. Oke. Dan kopilah. Jadi sini ya. Signifikan ya, signifikan perlakuannya. Nah, sekarang kalau misalnya tidak ada pemblokan baik baris maupun kolom. Tidak ada pemblokan baik baris maupun kolom, jadi totalnya ini derajat bebas total. Jadi seolah-olah menjadi RAL, ya, seolah-olah menjadi RAL. Rancangan acak lengkap ya. Acak lengkap. Oke. Jadi di sini sama dengan ini dikurang ini ya 12 derajat bebasnya. Jumlah kuadratnya, kita ambil yang paling bawah aja nggak apa, karena jumlah kuadrat total tidak berubah ya. Jumlah kuadrat perlakuan juga tidak berubah, yang berubah jumlah kuadrat galat ya, yang berubah ini. Oke. Nah, jadi ini sama seperti sebelumnya, jumlah kuadrat dibagi derajat bebasnya ya. Ini juga kopikan ke bawah, F hitung sama dengan KT dibagi KT, KT perlakuan dibagi KT galat, ini sama dengan F titik dis titik RT, nilai ini berapa,
Ini apa? Oke. Kemudian derajat bebas pertama 3, derajat bebas kedua 12. Oke. Nah, ini nilainya. Nah, lebih kecil lagi ya. 0, sekian. Ya. Oke. Nah, ini kalau mau dibuat rapi 3 digit desimal jadi begini. Oke. Nah, ini adalah bagaimana membuat analisis keragaman ya, buat analisis keragaman bahwa dengan rancangan persegi Latin itu hasilnya seperti ini. Jadi kalau kalau dilihat apakah pengaruh baris signifikan apa tidak, itu dilihat di sini. Pengaruh pengelompokan kolom signifikan apa tidak, lihat dari sini nilai peluangnya. Dan demikian juga pada tengah sumber keragaman perlakuannya signifikan apa tidak di sini ya. Nah, apakah nilai-nilai ini lebih kecil dari taraf nyata pengujian yang diminta apa enggak? Kalau taraf pengujian yang diminta 1%, dia harus lebih kecil dari 1%. Kalau 5%, dia harus lebih kecil dari 5%. Jadi kalau 1% ini tidak signifikan, tapi kalau 5% dia signifikan ya. Oke. Kemudian di sini sama aja di sini ya. Ini ada tugas yang harus diselesaikan di apa namanya? Atau ini ya, di worksheet yang namanya Ternip ini ya. Kemudian di sini teladan sama aja, ini teladan sama aja, cuman kebetulan ini 4 sama 4 ya, ini juga 4, itu juga 4, hanya sumber keragamannya yang berbeda. Pemblokan barisnya itu operator, pemblokan kolomnya itu hari, kemudian ini apa namanya perlakuannya, ya, dan ini adalah responnya. Responnya adalah kekuatan apa namanya patah, jadi kekuatan patah dalam sebuah cerita. Ini hasilnya seperti ini. Jadi kalau mau mengumpulkan, membuat perhitungan-perhitungan seperti tadi juga mungkin lebih mudah dengan cara yang seperti baru saja saya ajarkan di sini ya. Oke, silakan ini untuk latihan ya. Dan mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk materi rancangan persegi Latin. Oke.